Saya harus menyampaikan ini dalam konteks yang terurai sempurna. Karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang nyaris sempurna. Kesepakatan melanggar undang-undang. Ya. Selanjutnya, ahli berpendapat upaya termohon dengan mengesampingkan prosedur waktu pemungutan suara yang telah melewati batas ketentuan pada pukul 13 yang terjadi di Kecamatan Liliali, Desa Sawah pada 3 TPS, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, dihubungkan dengan hasil perolehan suara yang signifikan di ketiga TPS tersebut kepada pihak terkait yang mendapat suara sebanyak 718 suara dan pemohon mendapat suara sebanyak 200 suara, maka hal yang demikian menurut ahli adalah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif termohon yang telah memenuhi kualifikasi secara terstruktur yang dilakukan melalui badan ad hoc termohon yakni KPPS tempat, dilakukan secara sistematis melalui kesepakatan penyelenggara KPPS tempat untuk tetap membuka kesempatan waktu pencoblosan kepada warga pemilih meskipun telah melewati batas ketentuan pukul 13. Kejadian pelanggaran yang melewati batas ketentuan pukul 13 tersebut merupakan satu rangkaian desain perencanaan matang penyelenggara untuk melakukan pelanggaran yang menguntungkan pihak terkait. Ini adalah pelanggaran yang substantif. Ketika pelanggaran substantif itu direncanakan dengan baik secara terstruktur oleh badan ad hoc, dimulai dari yang paling bawah KPPS, melakukan kesengajaan membiarkan orang pemungutan suara lebih dari jam 13, itu adalah melanggar asas kerahasiaan. Berkaitan dengan beredarnya video pembukaan kotak suara dan beberapa box untuk pencarian berkas yang tersegel yang dilakukan oleh termohon KPU Kabupaten Buru di dua lokasi, aula kantor KPU dan gudang logistik KPU, adalah pelanggaran yang cukup serius dan tidak dapat dibenarkan sepanjang tindakan pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi. Buka kotak suara itu harus ada perintah dari Mahkamah Konstitusi. Itu ada dalam pasal 25 ayat 3 PKPU nomor 18 tahun 2024. Ya, di mana ketentuan tersebut KPU Kabupaten Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan surat suara dari kotak suara kecuali boleh tetapi harus memenuhi syarat untuk kebutuhan sengketa hasil pemilihan. Ini sedang jadi di perkara ini dan atau perintah Mahkamah Konstitusi. Setelah saya cek, belum ada perintah di sidang perkara ini yang memerintahkan untuk buka kotak suara. Pada kasus ini yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi, ahli mencermati belum adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka kotak suara. Oleh karenanya tindakan pelanggaran tersebut kiranya menjadi bahan pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi telah cukup beralasan bahwa termohon melakukan kesalahan. Kesepakatan melanggar undang-undang. Kesepakatan melanggar undang-undang. Gimana konsekuensinya, gimana? Saya harus menyampaikan ini dalam konteks yang terurai sempurna karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang nyaris sempurna, kejahatan serius dan nyaris sempurna, dipikirkan baik-baik secara matang-matang, secara terstruktur. Itu semua melanggar aturan, orangnya jelas, yang punya kewenangan yang sudah tahu itu nggak boleh, fatal akibatnya, tapi dia tabrak itu. Kemudian jangankan lampu mati yang mulia, mohon maaf, kurang terang aja dihitung ulang, kurang terang aja, ada lampu sedikit tapi kurang terang, peraturan bilang harus dilakukan penghitungan ulang. Ini lampu padam dihitung juga. Ketiga, buka kotak suara di luar ketentuan. Yang paling sering terjadi dari KPPS pindah ke PPS, di situ PPS kadang-kadang buka. Itu pun dalam praktik harus ulang. Nggak boleh PPS buka kotak suara. Ini terjadi terang-terangan lagi sidang MK, belum ada perintah, tiba-tiba dibuka kotaknya. Sanksinya adalah, mohon maaf, ini adalah bentuk terstruktur sistematis masif. Sanksinya cuma satu, diskualifikasi.